Biar Aku Yang Pergi, episode 11. Lalu muncul seorang perempuan dari belakang Taufan. "Yuk Mas, kita pulang," ucap Mimi. "Kenalkan, ini adik aku Mimi," ucap Taufan. "Hai Mimi, saya Marisa," ucap Marisa memperkenalkan diri. "Dan ini Hafiz, suami kakak." Hafiz hanya memandang Mimi sambil melanjutkan belanjaannya. "Hai Kak, Mas," ucap Mimi. "Banyak belanjaannya, mau pergi kemana?" tanya Marisa. "Mimi ini mau ke India, melanjutkan studi, jadi perlu bawa stok," ucap Taufan tersenyum. "Oh ya, selamat ya," ucap Marisa. "Udahlah ngobrolnya, yuk kita pulang. Banyak lagi yang mau dikerjakan," ucap Hafiz sambil mendorong trolinya menjauhi Taufan dan Mimi. "Okelah, aku pamit dulu ya," ucap Marisa sambil berlari mengejar Hafiz. Hafiz, tunggulah sebentar, ngapain buru-buru?" ucap Marisa. "Kamu kan tahu, aku tidak suka sama dia, tapi tetap aja diajak ngobrol," ucap Hafiz. "Kan aku gak sengaja ketemu Taufan, jadi aku ajaklah dia ngobrol. Gak mungkin pura-pura gak lihat," ucap Marisa. "Dia itu suka sama kamu. Kamu kan istri aku. Kenapa gak ngerti juga?" ucap Hafiz. "Dia itu tahu kok aku ini istri kamu. Terus apa masalahnya? Dia gak akan rebut aku dari kamu," ucap Marisa. "Kalau dia tidak ada perasaan sama kamu, mengapa sampai hari ini dia tidak kawin-kawin?" ucap Hafiz. "Wajah ganteng begitu, gak mungkin gak ada wanita yang suka. Mustahil." "Iya ya, wajah ganteng kok gak punya pacar ya," ucap Marisa meledek Hafiz. Lalu Hafiz memandang Marisa dengan kesal. Kemudian mereka pun keluar dari supermarket dan pulang ke rumah. Sementara itu, di rumah Mama Hafiz, tampak Herman pulang dari masjid. "Kok sepi? Mana anak-anak?" tanya Herman. "Isma dan Via pergi main bowling, diajak Dani," ucap Dewi. "Kamu tahu nggak, anak kita itu perempuan. Nggak bagus selalu keluar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nanti apa pula kata tetangga. Mereka bilang kita tidak pandai menjaga anak," ucap Herman emosi. "Iya Mas, nanti saya nasehatin mereka," ucap Dewi. Setelah menunggu lama, akhirnya Isma dan Via pun sampai di rumah. "Assalamualaikum," ucap Via. "Waalaikumsalam," ucap Dewi. Pulang juga akhirnya. "Isma, Mama mau bicara sebentar," ucap Dewi. "Iya Ma, ada apa?" ucap Isma. Sementara Via sudah kabur ke kamarnya karena takut diomelin. "Mama perhatikan akhir-akhir ini kamu makin sering keluar dengan Dani," ucap Dewi.
Mama tidak mau tetangga mencap mama dan papa tidak bisa jaga anak. Kalau memang kalian saling mencintai, mengapa tidak nikah aja? Tanya Dewi. Iya, Ma. Isma minta maaf. Nanti Isma diskusikan dengan Dani, ucap Isma. Dewi mengangguk tanda setuju. Lalu Isma berjalan ke kamarnya. Sementara itu, di rumah Marissa, tampak orang tua dan abangnya sedang berkumpul di meja makan. Kira-kira gimana ya keadaan Hafiz dan Marissa setelah tinggal serumah? Apakah Hafiz bisa menjaga Marissa dengan baik? Tanya Sari. Kamu gak usah khawatir, pasti Hafiz bisa memenuhi semua kebutuhan Marissa, ucap Lukman. Saya khawatir karena selama ini mereka kan tinggal terpisah. Setiap ketemu selalu ribut, ucap Sari. Ya, inilah saatnya mereka bisa belajar dan saling mengenali satu sama lain, ucap Lukman. Kemudian handphone Dani berbunyi. Halo Isma, ucap Dani. Oh, oke, saya segera ke sana. Umi, Ayah, Dani pergi ketemu Isma sebentar, ucap Dani. Lah, mau pergi lagi? Barusan tadi pagi ketemu, sekarang mau ketemu lagi, tanya Sari. Sebentar, Ma, ada perlu, ucap Dani. Dani, Umi gak mau orang bilang anak Umi ini suka bawa anak perempuan orang kemana-mana. Kamu berdua kan udah sama-sama dewasa. Bagus kamu ajak Isma menikah. Selesai masalah, ucap Sari. Dani sebenarnya juga ada kepikiran ke situ. Tapi Dani harus tanya Isma dulu. Kalau dia setuju, barulah Umi dan Ayah datang melamar, ucap Dani tersenyum. Lalu dia pamit dan berjalan keluar rumah. Sesampainya di rumah barunya, Hafiz dan Marissa turun dari mobil. Lalu Hafiz bertanya sama Marissa, mengapa waktu aku di Australia kamu gak tinggal di rumah ini? Marissa tersenyum. Kamu lupa ya, waktu di Australia dulu, kamu cuma telepon aku 1 kali aja. Terus aku juga ada email kamu menanyakan tentang rumah ini. Boleh nggak aku tinggal di sini atau mau aku sewakan? Tapi kamu nggak balas email aku satupun. Nggak mungkin lah aku pandai-pandai tinggal di sini tanpa seizin yang punya rumah, jawab Marissa panjang lebar. Aku pun belum pernah masuk ke rumah ini. Maafkan aku, Riz. Mumpung kamu udah di sini, aku ucapkan selamat datang di rumah kita, ucap Hafiz. Lalu mereka pun mengambil koper dan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Hafiz. Sini tas kamu aku bawakan ke kamar. Kamu istirahat dulu di sofa. Lalu Marissa melihat-lihat rumah barunya. Bagus. Besar juga rumah Hafiz, ucap Marissa dalam hati. Inilah kamar kita. Ini lemari, kamu bisa simpan baju-baju kamu di situ. Ini kamar mandi, ucap Hafiz. Kamu mandilah dulu, setelah itu kita sholat asar bersama-sama.
Marissa tampak ketakutan ketika Hafiz mulai mendekatinya. "Kamu kenapa takut banget? Aku gak akan makan kamu," ucap Hafiz. "Aku ke dapur dulu, mau merapikan barang belanjaan kita tadi," ucap Marissa mengelak. Dia takut berdua-duaan dengan Hafiz di kamar. Lalu Marissa segera pergi ke dapur. Kemudian dia memasukkan belanjaan tadi ke dalam kulkas. Tak lama Hafiz pun datang. "Yuk sholat berjamaah," ucap Hafiz. "Aku lagi cuti," jawab Marissa. "Oke, kalau gitu kamu istirahat aja, biar nanti aku yang susun," ucap Hafiz. "Nggak apa, biar aku selesaikan," ucap Marissa. "Oke, aku sholat dulu," ucap Hafiz. Marissa mengangguk. Setelah selesai sholat, Hafiz kembali ke dapur. "Besok aku ke kantor pakai mobil aku," ucap Marissa. "No, kita berangkat bareng pakai mobil aku," ucap Hafiz. "Nanti ribet, kamu tunggu aku lama. Bagus kita berangkat sendiri-sendiri," ucap Marissa. "Kamu kan masuk jam 9, sama dengan aku. Jadi nggak masalah. Kita berangkat bareng," ucap Hafiz. Lalu Marissa diam dan memasang muka cemberut. Kemudian dia pergi ke kamar. Sementara itu Hafiz pergi ke ruang tamu menonton televisi. Tiba-tiba dia teringat handphonenya. Dicari dalam mobil nggak ada. "Mungkin di kamar," ucap Hafiz. Lalu dia naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar. Tiba-tiba Marissa keluar dari kamar mandi. Lalu dia teriak karena terkejut. "Nggak bisa ketok pintu dulu ya?" ucap Marissa malu sambil menutupi mukanya dengan handuk. "Aku mencari handphone," ucap Hafiz. Lalu Hafiz keluar dari kamar. "Aduh, malunya," ucap Marissa. "Tadi dia ngeliat rambut aku nggak ya?" ucap Marissa malu. Setelah berpakaian rapi, Marissa pergi ke ruang tamu. Di sana tampak Hafiz sedang menonton TV. "Fiz, aku mau nanya sesuatu. Mengapa kamu menipu aku?" ucap Marissa. Hafiz terkejut mendengarkan pertanyaan Marissa. Lalu dia menarik nafas. "Aku tahu, Riz. Aku sadar sudah menipu kamu selama ini," ucap Hafiz. "Tapi Allah sudah memberikan balasan kepada aku. Perkawinan aku dan Mila tidak berkah. Kami bercerai setelah Mila melahirkan Dafa. Mila tidak mau menjaga Dafa. Dia selalu pergi hura-hura dengan teman-teman bulenya. Karena aku tidak sanggup memberikan kemewahan kepadanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan Dafa. Terpaksa aku yang lakukan semuanya. Dari kuliah, terus kerja, dan jaga anak juga. Sampai suatu hari Mila pergi dari rumah, nggak pulang-pulang. Lalu aku mencarinya. Tapi alangkah kagetnya aku melihat dia ada di rumah kekasih bulenya. Kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan aku waktu itu.
melihat istri sendiri tinggal bersama laki-laki lain. Tidak sampai 1 tahun kami menikah, akhirnya kami pun bercerai. Aku yang jaga Dava sampai selesai kuliah. Kalau pergi kerja atau kuliah, terpaksa Dava aku titipkan di tempat penitipan anak. Aku tahu, Riz, aku banyak salah. Aku sudah mengabaikan kamu, dan Allah sudah membalas semuanya, ucap Hafiz panjang lebar. Udah ceritanya? Tanya Marissa. Mungkin kalau saat ini kamu masih dengan Mila, pasti kamu udah lupakan keluarga kamu ya. Soalnya selama di Australia, kamu tidak pernah kontak orang-orang yang ada di sini. Bukan hanya aku, Papa dan Mama kamu juga tidak kamu telepon, ucap Marissa. Aku minta maaf, Riz, ucap Hafiz. Kamu belum menjawab pertanyaan aku. Aku kan nanya, mengapa kamu menipu aku? Bukannya nanya mengapa kau dan Mila bercerai. Hafiz terdiam mendengar pertanyaan Marissa. Dia bingung mau menjawab apa. Kalau dia jujur, dia takut Marissa akan tersinggung. Lalu Marissa berdiri dan berjalan ke kamar. Riz, tolong beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahan aku. Aku ingin kita hidup bahagia bersama. Ada Dava, kau dan aku. Aku janji tidak akan menyakiti hati kamu lagi, ucap Hafiz. Nggak usah janji-janji. Aku sudah tidak percaya dengan janji-janji kamu. Dulu kamu janji, tapi apa? Kamu bohongin aku, ucap Marissa. Riz, tolong beri aku kesempatan, ucap Hafiz. Kesempatan apa lagi? Hati aku ini cuma satu, dan sekarang sudah mati rasa sama kamu, ucap Marissa. No, Riz. Aku tidak akan menceraikan kamu, karena aku sudah janji dengan orang tua kamu dan orang tua aku. Aku ingin hidup bahagia bersama kamu. Tolonglah, Riz, ucap Hafiz. Itu janji kamu, bukan aku, ucap Marissa. Lalu dia berjalan ke kamar. Hafiz pun mengejar Marissa. Riz, kamu gak boleh lari. Kita harus selesaikan masalah ini, ucap Hafiz. Mengapa aku? Mengapa kamu pilih aku sebagai calon istri waktu itu? Karena aku tampak seperti perempuan bodoh yang bisa kamu manfaatkan, ucap Marissa. Kamu tahu nggak, waktu kamu di Australia, aku berjanji dengan diri aku sendiri. Aku akan menunggu kamu pulang, menjadi istri yang setia, istri yang baik, tidak mau durhaka sama suami. Terus, kalau kamu pulang, kamu akan menjadi suami yang sukses. Kita hidup bahagia dengan anak-anak. Tapi semua itu hanya khayalan aku saja, karena kamu menipu aku, ucap Marissa terisak. Riz, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Kasihanilah aku. Aku harap kamu mau memikirkan permintaan aku.
Aku akan beri kamu waktu seberapa lama kamu mau untuk bisa menerima aku dan Dava. Aku tidak mau kehilangan kamu karena aku sayang kamu, Riz, ucap Hafiz akhirnya. Lalu dia keluar dari kamar. Marissa menangis mendengarkan permintaan Hafiz. Baiklah, aku mau lihat berapa lama kamu sanggup menunggu maaf dari aku, sebagaimana aku menunggu kamu dulu, ucap Marissa. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.